Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk Universitas Bosowa dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Azizamas dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya dari Education Talk. Senang sekali juga selalu diberi kesempatan untuk bisa wawancara dan bercerita dengan mahasiswa pertukaran yang inbound ke Universitas Bosowa. 2 episode kita masih kurang, kita tambah 1 episode lagi untuk melengkapi. Kita dengar nih gimana sih pengalaman seluruh mahasiswa yang pertukaran di Universitas Bosowa, apa aja yang mereka lakukan di Sulawesi Selatan, dan mereka semuanya di sini tuh tujuannya mau ngapain sih pada akhirnya. Nah, bersama saya udah ada Hana. Hana, boleh dong kenalkan dirinya dulu, dari universitas mana? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hana Mei Hanifa. Teman-teman bisa panggil saya Hana. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya di jurusan Teknik Pertambangan. Oke, Tasikmalaya di Jawa Barat. Jawa Barat. Oke, Jawa Barat, dari Jawa terus pada akhirnya memilih PMM di Sulawesi Selatan. Boleh dong Hana sekilas diceritakan kenapa sih Hana memilih pertukaran mahasiswa ini? Sebenarnya Hana tuh orangnya gimana dan kenapa sih mau akhirnya pertukaran jauh-jauh ke Sulawesi Selatan? Oke, sedikit cerita. Jadi awalnya aku tahu PMM ini dari temanku. Jadi sudah ada 2 angkatan 2 dan angkatan 3 di Universitas Bosowa kemarin PMM itu. Nah, tertarik. Kenapa? Karena ternyata mereka bisa eksplor semua yang ada di Sulawesi. Nah, pada akhirnya saya coba daftar pun itu. Kalau tadi kan teman-teman saya mungkin yang kemarin-kemarin itu mereka ada yang daftar di awal dan bahkan saya daftar itu benar-benar mentok di akhir karena pertimbangannya sangat banyak sekali, karena kebetulan di kampus saya juga kan terus di prodi saya itu nggak bisa linjur, jadi harus benar-benar yang satu bidang dan kalau bisa kurikulumnya sama persis gitu untuk jurusan saya. Tapi pada akhirnya alhamdulillah setelah ngobrol dengan Kaprodi bahkan sampai dekan, terima kasih akhirnya diizinkan dan karena ada arahan juga dari teman-teman saya yang sebelumnya, jadi saya membulatkan tekad untuk pilih di Universitas Bosowa juga gitu. Oh, ini sedikit disclaimer ya buat teman-teman yang mau ikut pertukaran mahasiswa. Kembali lagi harus menyesuaikan ke program studinya masing-masing ya. Betul, karena ada yang mengizinkan untuk linjur, ada juga yang benar-benar tidak mengizinkan karena kurikulumnya harus sama persis. Tapi karena kita ada surat perjanjian untuk terkait program studinya dan soal mata kuliahnya dan akhirnya diperbolehkan. Oke, gitu. jadi itu ya yang harus diperhatikan teman-teman yang lain kalau mau ikut pertukaran mahasiswa. Koordinasi dulu dengan prodinya gitu ya. Karena pasti kalau program ini kan sudah menyebar ke semua universitas, semua program studi harus menyiapkan itu dan itu tergantung kebijakan masing-masing. Oke, jadi beda-beda ya. Kalau tadi mungkin ada yang boleh linjur, yang penting mungkin mata kuliahnya mirip atau sama tujuannya sama SKS-nya sama SKS-nya kurikulumnya, tapi kalau beda ada juga yang nggak boleh ya. Betul. Jadi itu harus diperhatikan. Nah, pada akhirnya kenapa sih milihnya di Sulawesi Selatan? Itu kan memang harus pilih beda pulau ya. Tapi kenapa pada akhirnya pilih di Sulawesi Selatan? Nah, awalnya sebenarnya ada beberapa pulau yang saya pilih juga. Ada Aceh. Karena kan gini, jujur kalau di prodi saya itu diperbolehkan hanya karena harus di teknik pertambangan lagi, jadi hanya diperbolehkan di kampus yang ada jurusan teknik pertambangannya saja. Nah, kemarin itu saya sempat pilih di Aceh, Sulawesi, dan di mana ya saya lupa. Cuman yang kenapa saya matangkan untuk di Sulawesi dan di Unibos, karena yang pertama itu saya sudah ada bukan bimbingan sih, lebih ke bocoran ya dari teman-teman saya yang sebelumnya, jadi nggak terlalu bingung karena saya daftar juga mendadak dan sangat di akhir, jadi saya juga butuh kabar-kabar masukan dari yang lain. Dan sedangkan teman-teman saya yang sebelumnya yang di teknik pertambangan itu pernahnya di Universitas Bosowa dan yang saya dengar sangat menarik, makanya ya udah di Universitas Bosowa aja. Oke, pada akhirnya keluar kabar akan ke sini. Jadi dari rumah langsung ke sini ya, maksudnya terbang ke Makassar gitu ya, ke Sulawesi Selatan. Nah, pada akhirnya gimana sih pengalamannya Rara? Kan sama-sama teknik pertambangan ya. Nah, selama di kelas itu gimana? Untuk di teknik pertambangan ini jujur ada satu yang membuat saya merasa culture shock, karena kalau di kampus saya itu teknik pertambangan benar-benar satu kelasnya itu diminimalisir atau istilahnya ya nggak
dalam satu kelas tuh nggak banyak mahasiswanya. Dan datang ke sini dalam satu kelas itu bisa sampai 40-an, 40-50, termasuk banyak menurut saya. Dan ternyata setelah saya dapat dari info-info teman-teman di sini, ternyata di Unibos ini teknik pertambangan termasuk jurusan yang sangat banyak diminati. Terutama katanya dari 2 tahun ke belakang itu sangat melunjak katanya peminatnya. Itu sih. Tapi kalau misalkan tentang dosen, bahkan kita sebelum masuk kelas sudah bertemu dengan kaprodinya, diajak ngobrol dan lain-lain terkait mata kuliah dan lain-lain, itu alhamdulillah saya dan teman-teman saya merasa sangat disambut dengan baik. Dan di kelas pun kita dengan dosen-dosennya, mana anak PMM, diajak ngobrol lagi, diajak diskusi lagi. Jadi alhamdulillah nggak ada yang minus sih, karena saya merasa diterima dengan baik dan mata kuliah pun sudah disesuaikan dengan baik dari sebelumnya. Oke, jadi dosen-dosen yang ada di Universitas Bosowa, prodi-prodi yang menerima mahasiswa PMM sudah menyiapkan dengan baik ya. Nah, kalau dari pengalamannya Hana di teknik pertambangan itu seperti itu juga, sudah menyiapkan dengan baik. Iya, betul Hana. 2 tahun terakhir teknik pertambangan ini jadi primadona kalau di Fakultas Teknik gitu. Jadi Hana kebetulan masuknya di sana rame karena emang primadona itu 2 tahun terakhir ini. Nah, itu mahasiswa PMM bertukar untuk belajar. Nah, selain untuk belajar, kalian ngapain aja lagi? Selain untuk belajar, kan jujur ya, saya tuh termasuk orang yang suka berkelana. Kayak berkelana, berpetualang gitu ya. Betul, coba sesuatu yang baru. Dan sebelum-sebelumnya saya juga pernah kerja. Jadi memang tempat kerja ini benar-benar yang nggak cuma kerja, jadi keliling provinsi. Benar-benar 2 bulan pindah kota, pindah provinsi dan lain-lain. Nah, pada setelah saya kerja itu sempat saya berhenti, dan setelah itu saya masih punya jiwa ingin berkelana, tapi nggak mau stop belajar. Nah, makanya pas saya dengar teman saya ikut program ini, saya tertarik lah. Oh, belajarnya masih dapat dan kelilingnya pun makin jauh gitu kan. Dan pada akhirnya ya udah datang ke Sulawesi. Selain dari belajar, kita juga bisa bertemu dengan teman-teman dari berbeda pulau, bahkan mungkin dari Sabang sampai Merauke. Terus datang ke destinasi-destinasi yang bisa dibilang semua orang kayaknya mau ke sini tuh. Kalau misalkan di Sulawesi kan Toraja, itu yang paling banyak diomongin. Terus selain itu kita juga bisa explore ya, karena kan kita punya teman dari Sabang sampai Merauke, otomatis kita bisa explore dong secara langsung dari mereka, bagaimana bahasa di sana, bagaimana culture di sana dan lain-lain. Itu sih yang lebih yang saya rasa bisa bikin lebih dari mengeksplor dari biasanya gitu. Karena selain dari kita tahu tentang Sulawesi, ternyata kita juga bisa tahu tentang pulau-pulau lain dengan cara langsung ngobrol dengan mereka. Iya. Gitu. Jadi bersyukur sekali ya untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang itu semuanya difasilitasi. Betul. Dan enaknya nggak perlu ngulang. Ceritanya pertukaran dulu kan, kalau kita dengar pertukaran itu rasanya harus mengulang semester lagi, nambah setahun lagi. Betul. Nah, jadi memang yang siap-siap aja gitu ya, yang mau mengulang aja. Tapi kalau di sini enggak, karena masih lanjut dan bahkan difasilitasi full, tergantung dari kampus inbound-nya apakah mereka memberikan fasilitas yang maksimal untuk mahasiswanya ya. Dan itu ada di Universitas Bosowa. Tiap tahun selalu saya dengar kabar baik dan positif feedback dari tiap mahasiswa yang sudah inbound ke sini, kalau memang di Universitas Bosowa itu memaksimalkan yang mereka punya untuk memberikan yang terbaik untuk kalian mahasiswa. Nah, selama di sini itu Rara udah kemana aja sih tadi? Yang sudah saya kunjungi untuk di Makassar, alhamdulillah tempat-tempat yang ikoniknya sudah saya kunjungi, seperti Masjid 99 Kuba, terus ada Benteng Rotterdam, dan di sana kan ada museum juga, terus pantai-pantai terutama di sini saya juga coba keliling, terus penasaran juga sama mall-mall di sini ya, sama teman-teman keliling juga. Terus ada sempat ke Pantai Gusung, kan di sini banyak pulau-pulau kecil yang benar-benar kita cuman menempuh perjalanan beberapa menit lewat perahu. Terus bisa dapat beberapa pulau juga gitu. Jadi pulau-pulau di sini juga indah-indah banget, Masya Allah. Nah, habis dari pulau-pulau kecil yang ada di sekitar kota Makassar, kemana lagi? Ke kabupaten-kabupaten yang ada ya? Untuk di luar Makassarnya, ini di kegiatan Mode Nusantara. Jadi memang difasilitasi juga dari Universitas Bosowa. Ini seperti kita kunjungan ke
suku Kajang, ada juga ke suku Toraja, terus kita udah ke Bulukumba, Bira. Nah, untuk yang terakhir kemarin kita ada kontribusi sosial. Kontribusi sosial ini seperti KKN. Nah, kita di sana sekitar 4 sampai 5 hari di Kabupaten Bira. Ya, di sana benar-benar Kabupaten baru ya. Baru maaf ya, Pak. Ya, oke, enggak apa-apa. Nah, di sini namanya hampir-hampir sama. Kabupaten baru itu kita dapat kan dibaginya per kelompok ya. Nah, kebetulan kelompok Pakarena, kelompok MN saya itu dapat di Desa Bacu-Bacu. Nah, yang sangat ikonik di sana adalah saya baru merasakan pertama kali itu ada tempat yang benar-benar nggak ada sinyal. Terus jalanan naik dan sangat-sangat terpencil. Nah, di sana dan ternyata memang katanya di Desa Bacu-Bacu di Desa Bacu-Bacu ini memang antara penduduknya masih dibilang masih berjauhan lah tempatnya, dan di sana rumahnya rumah adat semua gitu. Dan teman-teman yang lain juga ada yang disebar, ada yang di Desa Pujananting, ada yang di Patapa kalau nggak salah, dan lain-lain lah gitu. Pokoknya ceritanya kalian Universitas Bosowa, dosen-dosennya itu memaksimalkan agar modul Nusantaranya kalian itu benar-benar tepat sasaran gitu ya. Betul. Nah, dari kita udah bahas terkait dengan modul Nusantara. Nah, katanya dengar-dengar dari mahasiswa PMM masih ada nih satu kegiatan lagi sebelum kalian balik ke rumah masing-masing, tuh apa sih? Oh iya, satu kegiatan yang sangat menjadi poin juga untuk seluruh mahasiswa PMM di Indonesia ini adalah kegiatan festival budaya. Nah, festival budaya ini jadi acara yang mewadahi anak-anak mahasiswa PMM untuk menunjukkan bagaimana eksistensi mereka terkait budaya di pulau-pulau atau di daerah mereka. Nah, kebetulan untuk di acara festival budaya PMM 4 Unibos kali ini kita ambil tema tentang Heritage Culture of Dwi Pantara. Nah, ini Heritage Culture of Dwi Pantara ini saya jelasin sedikit. Jadi ini menceritakan tentang atau berartikan tentang, kan Dwi Pantara ini diambil dari bahasa Sanskerta. Artinya adalah seberang pulau. Heritage Culture ini adalah kebudayaan. Jadi pada intinya nanti kita akan menjelaskan atau menampilkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pulau-pulau seberang. Jadi nanti semua teman-teman yang ada yang menjadi inbound PMM 4 Unibos ini menampilkan tarian-tarian mereka per pulau atau per kota mereka pun ada. Nah, penampilan selain itu mereka hadir di acara ini menggunakan aksesoris dan baju adat mereka sendiri gitu. Jadi nanti boleh mungkin teman-teman yang mau hadir di acara nanti, mungkin kakaknya juga boleh hadir. Itu nanti kita langsung mempresentasikan bagaimana sih adat-adat di sana. Ada juga drama musikal yang menunjukkan adat di sana dan lain-lain. Oke, gitu. jadi ternyata mahasiswa PMM ini kalian bertukar di kelas, bertukar juga untuk modul Nusantara. Ceritanya kalian sudah merasakan culture di sini. Terakhir kalian mau membagikan juga nih, memperkenalkan culture kalian sebelum kalian meninggalkan tempat di sini ya. Oh, jadi emang pertukarannya ya saling bertukar gitulah. Yang kita di sini, mahasiswa di sini bisa tahu kalian itu gimana di sana dari pertunjukan yang kalian suguhkan, dan kalian bisa tahu kita di sini dengan merasakan atau experiencing gimana sih kehidupan di Sulawesi Selatan itu ya. Ya, betul. Oke, jadi emang keren banget ya, soalnya ternyata kalian kalau dulu mungkin ya yang orang-orang mikir itu pertukaran itu cuman bertukar kampus, tapi ternyata kalian juga bertukar dari segi budayanya, dari segi adatnya dan pengalamannya yang paling penting ya. Nah, berarti kalau kita mau disclaimer juga buat teman-teman yang mau ikut pertukaran ini, mereka juga kalau emang terpilih harus menyiapkan ya apa sih yang mereka mau bawa atau berikan dan tampilkan buat teman-teman yang ada di kampus tempat inbound mereka. Oke deh, boleh lagi nanti kalian ini tampilannya itu apa-apa aja sih yang ada di sana? Untuk apa-apa saja yang ditampilkan nanti di sana, ini saya sebutkan beberapa. Ada teman-teman yang dari Sumatera, itu ada yang membawakan tari Batak, yang dari Batak. Terus ada juga yang dari Aceh, tari Saman. Ada dari Jawa Barat membawakan tari Jaipong. Dan ada juga beberapa tari kreasi seni. Jadi penggabungan dari beberapa seni yang digabungkan seperti puisi, drama musikal dan lain-lain. Nah, nanti di sana juga ada fashion show. Fashion show ini nanti
memperlihatkan bagaimana baju-baju atau baju adat dari provinsi mereka, karena kan meskipun satu provinsi biasanya ada perbedaan ya. Nah, nanti pun di sana akan diperlihatkan. Misal suku Batak pun ada beberapa dan itu ada perbedaan dari baju-bajunya. Dan nanti di sana akan dipresentasikan. Gitu. Jadi kalian akan mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan kalian di sini dengan perform festival ini, memperkenalkan diri kalian, saying goodbye juga untuk yang ada di Universitas Bosowa dengan culture kalian, dan bisa dibilang ucapan terima kasih juga ya, soalnya kalian udah diterima dengan baik di sini. Kalian juga mau memperkenalkan kalian gimana saying goodbye sebelum pada akhirnya kalian kembali ke kampus masing-masing gitu ya. Oke, Rara, terakhir boleh dong tolong disampaikan untuk teman-teman mungkin yang mau juga ikut PMM. Nah, kenapa sih mereka harus ikut PMM dan kenapa harus mengikuti Hana? Mengikuti Hana di Universitas Bosowa di Sulawesi Selatan. Ya. Untuk teman-teman yang mau daftar PMM, yang bukan hanya ingin mengeksplor tentang kegiatan belajar, yang mau mengeksplor semua kebudayaan yang ada di Indonesia, silakan teman-teman daftar PMM, terutama untuk di Universitas Bosowa di Sulawesi, karena banyak destinasi-destinasi yang harus kalian kunjungi dan banyak juga yang bisa kalian eksplor dari sini. Pertama, dari dosennya yang sangat bisa merangkul, dan di sini juga orang-orangnya di Universitas Bosowa terutama ya, dari mata kuliahnya yang sangat baik, tertata rapi, destinasinya yang sangat baik. Nah, teman-teman kalau misalkan memang mau cari info juga, ini ada di Instagram Kampus Merdeka PM4, ada juga biasanya Instagram pertukaran mahasiswa inbound Unibos ini, biasanya mereka di Instagram ini menyediakan informasi untuk teman-teman yang nanti mau daftar juga. Oke, jadi memanfaatkan sosial media dengan baik. Betul. Silakan lihat informasinya kalau mau tahu lebih detail ya. Nah, selain nonton podcast kita, tahu cerita langsung dari kalian yang inbound ke sini, silahkan cek sosial medianya. Apa sih nama Instagramnya? Kalau angkatan kami namanya PMM4 Unibos. Oke, jadi setiap tahun tiap angkatan ada gitu ya. Jadi silakan lihat-lihat dari situ supaya teman-teman yang memang mau ke Sulawesi Selatan, mau ke Universitas Bosowa, itu bisa lihat secara detail kegiatannya apa aja ya, dan mempersiapkan diri gitu ya. Oke. Terima kasih banyak Hana sudah berbagi pengalaman di sini. Kembali Kakak. Hana semester berapa sih? Aku semester 4. Oh, berarti ini masuk semester 5, masuk tahun ketiga nanti ya kalau balik. Hana, semoga dapat hal yang baik-baik ya selama di Makassar, selama di Sulawesi Selatan. Semoga bawa pulang hal yang baik-baik aja ke sana. Dan semoga juga Hana semangat ya untuk melanjutkan kuliahnya kembali. Kapan-kapan main lagi ke Makassar. Nanti ketemu lagi dengan Kakak. Iya, kita main lagi ke sini ke Universitas Bosowa, ketemu lagi dengan seluruh dosen-dosen dan teman-teman yang kemarin Hana sama-sama di sini. Terima kasih ya Hana. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton episode terkait dengan mahasiswa pertukaran yang inbound ke Universitas Bosowa. Dari semua cerita kita sudah mendengar bahwa Universitas Bosowa merupakan kampus yang ada di Sulawesi Selatan yang menyediakan fasilitas maksimal untuk seluruh mahasiswa yang ingin pertukaran di sini. Sudah tahun keempat dan semakin tahun saya dengar setiap tahun senang sekali rasanya mendengar selalu menjadi minat tertinggi dan selalu menyediakan yang maksimal juga buat teman-teman mahasiswa. Jadi teman-teman yang di luar sana kalau memang mau inbound ke sini, silakan dicari tahu informasinya baik-baik, silakan dipelajari baik-baik, dan silakan mendaftar pilih inboundnya di Universitas Bosowa. Terima kasih banyak semuanya sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.